Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidul khalaiq wal bashar wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh nabiyul ummi wal arabi al mab'uts bi kitabin mubin la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para hamba Allah kaum muslimin, jamaah ta'lim Riyasah Depok yang insyaallah kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang sungguh luar biasa. Luar biasa jumlahnya sehingga kita tidak akan mampu menghitungnya, luar biasa bernilainya sehingga kita tidak akan bisa membandingkan dengan barang berharga apapun yang kita miliki. Salat teriring salam terus tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin dan takdir beliau, atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan hidayah kepada kita melalui beliau. Dengan perjuangannya yang begitu tidak menghiraukan diri, hartanya, keluarganya, li'a'lai kalimatillah, sehingga cahaya itu saat ini berada dalam hati sanubari kita. Kebenaran firman Allah ada dalam diri kita. Apa buktinya? Buktinya alhamdulillah dengan hidayah Allah tersebut kita bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang halal, mana makanan-makanan yang hak dan batil, mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Nah, itu adalah sebuah hidayah. Sebagaimana materi yang kemarin yang disampaikan oleh Imamul Muslimin, ya, doa yang selalu sering kita panjatkan adalah kita memohon hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ihdinas, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Ya, sebagaimana yang telah Engkau berikan petunjuk yang lurus itu kepada orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Para nabi, orang soleh, syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang mengikuti dengan cara yang benar. Kita menginginkan seperti mereka. Oleh sebab itu bersyukurlah kita, ya, sesungguhnya amalan yang kita lakukan ini sesuai sebagaimana yang Allah juga perintahkan kepada para rasul. Innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana juga Allah perintahkan kepada para rasulnya. Berarti kita bangga gitu. Kita menapaktilasi manusia yang dipilih oleh Allah. Ya. Kalau kita hanya ngikuti orang-orang biasa mah ya biasalah, nilainya juga nggak ada apa-apanya. Orang sama, cuma dia biasa. Nah, kita ngikutin orang yang mulia. Kita berperilaku seperti perilakunya para nabi, para rasul. Itu harus bangga. Oleh sebab itu jangan minder kita sebagai orang beriman di hadapan orang-orang yang tidak beriman. Selalu. Apalagi saat ini ya, sebagaimana tadi yang disampaikan, banyak saudara-saudara kita yang diuji sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, Allah gitu kan, menguji sesuai dengan kemampuan mereka. Ujiannya beda-beda. Ana antum semuanya beda-beda, akhi. Ya. Dan juga orang-orang yang tadi ditakdirkan untuk berhadapan dengan keganasan misalnya begitu ya. Mereka dalam ujian Allah Subhanahu. Kalau kita berhusnudzon kepada Allah, maka itu semuanya akan menjadi batu loncatan agar iman dan takwanya naik ke atas. Kan begitu. Orang beriman itu semuanya akan menjadi baik. Sahih. Sampai luar biasa Rasulullah SAW itu ajib. Ajab bali amiral mu'min, kata Rasulullah. Luar biasa perkara orang beriman itu. Siapapun
Baik dia ketika menang, Rasul ajib. Ketika dia kalah, Rasul ajib. Kenapa? Karena finalnya dalam menyelesaikan urusannya itu sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Idza asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Ya, jika dia mendapatkan sebuah kenikmatan dia bersyukur, fakana khairan lah. Itu menjadi baik buat dia. Wa idza asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Jika dia mendapatkan sebuah musibah dia bersabar, itu baik buat dia. Ya. Jadi Abdullah bin Zubair bin Awam, putra siapa? Zubair bin Awam, ketika ingin berperang melawan pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan yang dipimpin oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu, yang wafatnya itu juga di bawah perintahnya Al-Hajjaj Yusuf bin Al-Thaqafi itu. Ketika mau berperang pelukan dulu sama ibunya. Siapa ibunya? Yang matanya buta, umur 90 tahun, anaknya Abu Bakar, Asma bin, nah itu istrinya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sudah meninggal. Abdullah bin Zubair, penguasa Mekah, ketika berpelukan dengan ibunya, dipeluk tuh Abdullah bin Zubair, karena matanya buta, diraba ada baju besinya. Dia omelin sama ibunya, untuk apa kamu pakai seperti ini? Katanya, orang yang merindukan mati syahid nggak perlu pakai ini. Padahal Rasul juga pakai, tahu nggak? Rasul kan menggadaikan kan baju perangnya ya kan? Padahal Rasul juga pakai. Tapi kecintaannya luar biasa. Untuk apa seperti ini? Ya Rasul buka. Kata ibunya, orang yang merindukan mati syahid itu ketika dicincang dia tidak merasakan. Artinya memang orang kalau iming-imingnya akhirat, itu dunia kecil. Apapun akan dia ladani. Gitu kan. Sebagaimana ada sahabat Rasul ketika dalam perang istirahat sebentar ya kan. Ketika itu dia dikasih daging. Pas mau dimakan, udah ada seruan baru untuk maju, dibuang. Kenapa? Engkau hanya dunia deh. Masya Allah. Itu tolak ukur kita. Tolak ukur kita. Yang mana dunia itu bisa jadi kecil. Artinya segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya selama di dunia nggak ada masalah buat dia, sampai hatta dia harus mati. Itu karena dia yakinlah, ketika ada yang bertanya kepada Rasul, orang yang mati berperang itu sebetulnya mati apa enggak, kan gitu ya. Oh, dia nggak mati, bal ahya. La taqulu, gimana ayatnya, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal hum ahya. Janganlah kamu sekali-kali mengatakan orang yang berperang di jalan Allah yang mati itu udah mati. Kenapa? Bal hum ahya walakin la tash'urun. Kamu enggak merasakan saja. Pindah alam doang gitu. Nah, oleh sebab itu kita doakan kepada solusi kita yang diuji menurut itu wah luar biasa ya, tapi itu memang sudah kadar seperti itu. Kadarnya dia. Saudara-saudara kita di Sudan, di mana tadi di India, kemudian di Palestina, dimanapun, fi anha'il buldatil muslimin amah, khususan di Indonesia gitu. Apa tuh bahasanya? Bahasa doanya lah ya. Dimanapun tempat-tempat buldatul muslimin, tempat-tempat negeri-negerinya orang-orang muslim, khususan di Indonesia, khusus di Indonesia ini. Kita doakan supaya diberikan kesabaran. Doanya begitu. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, berikanlah kami pandangan petunjuk mana yang benar itu benar. Warzuqna ijtinabah, tunjukkanlah kami untuk bisa menjauhkan dari kejelekan itu. Arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Yang batil tunjukkan ya Allah supaya aku bisa menjauhkan. Yang rezeki tunjukkan ya Allah supaya aku bisa mendapatkan. Nah, sekarang kan lagi apa? Abu-abu gitu ya. Kita butuh itu. Mungkin itu yang kita kurang. Doa kita kepada Allah untuk selalu diberikan hidayah itu. Ya Rabbana arinal haqqa, ya Allah, ini kita lagi abu-abu nih kita semuanya. Tunjukkan mana yang benar, mana yang benar. Dan juga sebagaimana yang dilantunkan doanya oleh Ashabul Kahfi ketika mereka semuanya dalam tekanan pemerintah, bukan tekanan pemerintah, yang berkuasa lah gitu.
Nih hati-hati nih kalau udah ngomong kayak gini nih. Diedit kan? Ya, artinya tidak seperti itu. Kita tidak bermusuhan dengan mereka, akhi. Mereka saudara kita. Kepada orang di luar kita, dakwah ilallah. Tapi yang ada dalam saudara kita, islahul ummah. Gitu ya. Kalau mereka tarik untuk ingat pada Allah. Tapi yang udah jadi saudara kita, islah. Kenapa? Karena kita suka berantem. Biasa Bang Ade. Nah ini pengertian Abang Ade di sini, bukan kemarin seperti pengertian antara Yahudi dengan Islam ya. Itu kan Palestina, Yahudi kan saudara kita, Bang Ade lah, biarin ya. Nggak bisa begitu. Faman taba wa aslaha fa ikhwanukum fiddin. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah dan memperbaiki diri, itu saudara kita. Kalau dia memperbaiki diri, kalau enggak, nah ini. Makanya ayatnya kan gitu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau kamu mendapatkan ada dua orang mukmin yang sedang bertengkar, maka damaikanlah di antara keduanya. Nah, di antara perdamaian itu ujung-ujungnya setelah ayat itu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Jadi kita saudara. Nah, saudara-saudara kita itu ya, tapi caranya untuk islah ini ruhama gitu kata Rasulullah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama bainahum. Ya. Ruhama kita. Istilah kata kita punya adik salah dikit. Walaupun kita jewer tapi kita peluk gitu. Jangan bermusuhan, bukan. Ya kawan kita. Nah ini yang kadang-kadang maaf kalau bahasa Sundanya atahwarah. Apa atahwarah? Kagak punya adab. Abang Ade harus punya adab. Nasihatin bapak, jangan disamain sama nasihatin adik. Nasihatin bapak, ngeliatin matanya, tabok dulu sama bapaknya. Tundukkan. Ya, wafid janahaka minadh-dhulli min rahmah. Gitu kan, tundukkan sayapmu siapapun kamu. Nah, kita diperintahkan untuk seperti itu. Jadi insyaallah adanya orang-orang seperti ini kita doa kepada Allah. Doanya sebagaimana yang tadi Ashabul Kahfi. Apa Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mereka semuanya Ashabul Kahfi yang 6 orang itu dulunya adalah penasehat raja. Tapi dikarenakan nasihat rajanya ini sudah tidak lagi memimpin kerajaannya sesuai dengan apa yang diinginkannya, tauhid, akhirnya dia menjauhkan diri. Nah, ketika orang-orang tahu bahwa penasehat rajanya aja uzlah meninggalkan rajanya, akhirnya dikejar-kejar lah. Nah, dalam tekanan itu, dalam pengejaran itu, nggak ada lagi dia untuk bisa ada yang menolong dia. Akhirnya dia doalah dia. Rabbana hablana ya Allah, anugerahkanlah kami miladunka rahmah dan rahmatmu ya Allah. Wahai lana, tunjukkanlah jalan yang benar-benar lurus min amrina rasyad. Kami ini dalam keadaan bingung nih ya Allah. Orang yang seharusnya menjadi gantungan kami, misalnya orang yang berkuasa, tapi kok zalim seperti ini ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dawamin tuh ya. Rabbana arinal haqqa, tunjukkan jalan yang lurus, juga tunjukkan jalan dari tekanan penguasa. Ashabul Kahfi. Kemudian juga doa untuk istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dini. Ya Allah, berikanlah aku ketetapan jiwaku dalam memperibadatimu dalam agama ya Allah. Itulah para Allah, kita doakan saja. Doa kita ini muhal ibadah, sumsumnya ibadah doa kita. Dan doa kita kepada Allah lil ghaib, orang yang tidak kita ketahui jauh sana, itu mustajabah. Antum di sana lagi asik-asiknya atau dalam keadaan susah, didoain sama aneh pada asar, antum nggak tahu mustajabah itu. Nah, kita doanya seperti itu. Ya para Allah, semoga Allah memberikan kita hidayah dan juga saudara-saudara kita diberikan kesabaran, dan Allah berikan jalan mereka dan kita semua dengan jalan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kebenaran nafsu kita ya, tapi kebenaran Allah. Ya, kadang-kadang kita
Ya namanya manusia punya akalan ini itu, tapi sebetulnya itu jauh dari kebenaran Allah gitu ya. Kita doa terus kepada Allah, mustajabah sepertiga malam kita bangun, dekatkan diri kepada Allah ya, dengan sabar dan takwa. Tidak ada sedikit pun yang bisa melukai kita gitu ya. Fa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum syai'a. Jika kamu bersabar dan bertakwa, kau tidak akan mendapatkan kecelakaan sedikit pun. Terus yakin. Nah, para hamba Allah, kembali lagi kepada bulan di mana kita saat ini berada. Nah, kita berada di bulan apa nih, akhi? Zulqa'dah. Ada yang belum Zulqa'dah, ada Hah? Belum. Ini baru Zulqa'dah ini. Raja masih jauh, belum masukin Zulhijjah, belum Muharram, belum Safar, masih jauh. Tapi kita berada di salah satu bulan dari 4 bulan yang haram, akhi. Ya. Dalam surat At-Taubah ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'iddatasyuhur innallaha 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atu hurum. Inna 'iddatasyuhur, sungguhnya Allah telah menetapkan syuhur, jamak daripada syahrul. Antum di Mawas Ustaz udah ngajar? Ustaz saya baru lulus. Oh baru lulus, masya Allah. Anak-anak di Mawas. Siapa tuh? Muslimat. Anak dari lupa. Raisya. Muslimat. Adik-adik di Mawas. Tapi kagak lulus, si Ipan. Orang lulus. Kagak lulus dia mah. Pindah. Ivan. Muhammad Irfan Nur. Jauh. Oh baru lulus, alhamdulillah, barakallah. Kita berada di bulan Zulqa'dah. Jadi bulan haram itu ada 4 katanya, ya, kata Allah itu. Nah, penetapan 12 bulan itu telah ditetapkan oleh Allah sejak kapan? Yauma khalaqas samawati. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 yang haram. Haram itu artinya bukan najis nih ya. Haram itu suci. Pertama Zulqa'dah atau Zulqi'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Al-Muharram, kemudian dilalui Mudhar, masuknya ke Rajab. Kenapa disebut dengan Mudhar Rajab? Karena Rasulullah SAW membenarkan keputusan orang-orang Bani Mudhar yang mengatakan bahwa Rajab itu baina Jumadil Awal wa Sya'ban. Ya, Muharram, kemudian setelah Muharram apa? Safar. Setelah Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, balik lagi. Apa lagi kata? Apa kudu apa? Terakhir. Anak-anak aja apa? La iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hilang. Jangan hilang itunya dah. Hilang dah masuk. Kurang ikutin anak-anak kalau ngapain? Iya begitu. Sorry. Serah antum bagaimana metodenya, yang penting tujuannya adalah untuk tazkiyatun nufus, untuk membersihkan hati antum sebagai thaqafah itu artinya wawasan keimanan, untuk menambah terus iman pada Allah. Nah, haram ya, haram disebut haram. Ini diakui keharamannya ini sejak Nabi sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Mereka yakin, orang-orang jahiliyah itu pada bulan tersebut nggak boleh perang. Karena ada sebuah kejadian peperangan yang terjadi di bulan haram yang Rasulullah juga ikut perang. Namanya perang Hijr. Itu lama, itu bertahun-tahun. Tapi perang itu diprogram setiap 1 minggu sekali. Tuh, bayangin aja. Kayak sahabat-sahabat kita di Palestina. Ada hari intifada, hari Jumat khusus. Itu udah siap-siap itu berarti kan. Yang namanya intifada, berhadapan kan. Udah siap-siap merelakan nyawanya kalau ditakdirkan oleh Allah pada hari itu. Itu nggak bisa ngebayangin kalau kita terjadi di Indonesia hari jihad gitu kan, hari Jumat bersiap-siap tuh ya, udah pesan-pesan sama orang tua lah, kalau gua mati gimana. Nggak bisa kebayangin. Nah, itu terjadi pada masa perang Hijr, sampai Rasulullah ketika itu umur 15 tahun membantu paman-pamannya memasukkan anak-anak panah yang jatuh tuh ke sarung
ke sarungnya paman-pamannya itu. Begitu lama mereka perang sampai akhirnya mereka sadar bahwa peperangan itu tidak ada sesuatu yang didapatkan kecuali hanya kerugian saja. Terjadilah setelah sebuah peperangan Fijar itu namanya sebuah perjanjian namanya Khilful Fudul. Nah itu Rasulullah sangat berkesan sekali, sangat senang sekali pada peristiwa itu. Kenapa? Karena semuanya damai. Itu pada terjadi pada bulan haram. Nah akhirnya ada sebuah kejadian lagi pada bulan haram. Ketika Rasulullah SAW mengirim ekspedisi kecil untuk mengintai rombongan dagangnya Abu Sufyan. Ini cikal bakalnya perang Badar nih. Kata Rasulullah, antum wahai Abdullah bin Jahsy dengan beberapa sahabat, antum intai aja dulu, jangan diperangin. Nah itu terjadi pada bulan haram. Nah ternyata ini memang sahabat udah sekian lama ditekan oleh orang-orang kafir Quraisy, ketika ada sebuah momen yang bagus untuk bisa mengalahkan, menyergapnya, ini Abdullah bin Jahsy menyalahi amanah Rasul, disergap. Pemikirannya gimana? Ini bulan haram, nggak boleh perang nih. Tapi kalau nggak boleh perang sayang nih kayaknya kalau diperang ini bakalan menang nih. Sebelum dia masuk ke tanah haram, kalau dia masuk ke tanah haram itu nggak boleh kita perang. Kenapa? Udah masuk nggak boleh. Masyaril haram itu. Nah sebelum masuk haram nih, wah ini kalau dilepas sayang, akhirnya disergap tuh. Menanglah di situ, banyak ghanimah. Dibawa ke Rasul. Rasul marah. Kan saya nyuruhnya nggak kayak begitu. Nggak mau nerima. Abu Sufyan udah ketar-ketir. Waduh, keluar langsung ngirim surat ke Mekah. Pasukan kita disergap sama orang-orang pengikut Muhammad di bulan haram. Marah sama mereka semuanya. Akhirnya mereka mempersiapkanlah pasukan yang begitu banyak. Pesta dulu, biasa mereka tuh pesta dulu. Wah, besok mau hura-hura, besok mau perang, pesta dulu. Kalau kita pikir dulu kan, ya Allah, ini gitu. Udah pesta dulu. Padahal itu awalnya nggak mau perang. Jadi Rasul pasukannya cuma 300 doang. 300, ini 1000. Nah, itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul sebagai ketidaksetujuannya ditolak oleh Allah. Allah akhirnya membenarkan Abdullah bin Jahsy. Apa alasannya? Nah, start nih. Anda buka suratnya sebagai asbabun nuzul. Di sini surat Al-Baqarah ayat 217. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Mereka bertanya tentang bulan haram. Qitalin fi, bagaimana sebuah peperangan yang ada di dalamnya. Qul qitalun fihi kabir. Katakan Muhammad bahwa peperangan di bulan haram itu dosanya sangat besar. Wa saddu an sabilillah wa kufrun bih wal masjidil haram wal ikhraj ahli minhu akbar 'inda Allah. Akan tetapi wasaddu an sabil artinya menahan orang untuk berada di jalan Allah, wa kufrum bih dan menolaknya, al masjidil haram ya, melarang orang untuk pergi ke Masjidil Haram, wa ikhraju ahli dan mengeluarkan orang-orangnya, minhu akbar indallah. Itu lebih besar dosanya daripada berperang di bulan haram. Gitu kan? Itu perang di bulan haram itu haram. Tapi yang lebih besar haramnya, dosanya itu adalah ketika ada orang-orang beriman dilarang untuk pergi ke masjid dan mengusirnya. Nah, akhirnya Rasulullah tidak jadi marah kepada Abdullah bin Jahsy bahwa itu tuh nggak seberapa gitu memerangi mereka tuh. Kenapa? Yang lebih dosa itu mereka. Kenapa? Karena mereka melarang kita. Kata Allah. Ini apa namanya, belaan Allah terhadap Abdullah bin Jahsy. Jadi emang sudah luar biasa dosanya orang-orang kafir Quraisy mengusir orang-orang muslim dari tempat. Ya Rasulullah kan ketika hijrah itu meninggalkan Makkah nangis Rasulullah. Kenapa? Saya itu bukannya tidak suka sama kamu. Nanti saya akan balik lagi, kata
kata Rasulullah, ke negeri Mekah. Karena Rasulullah lahir di sana. Gitu ya. Nah, jadi terjadilah pada Abdullah bin Jahsy itu. Yang Rasul itu karena udah sepakat bahwa bulan haram gak boleh perang, tapi kenapa pengikut Muhammad ini menyerang kita? Kalau gitu kita perang sekalian. Terjadi lagi Fijar kedua gitu. Akhirnya terjadilah perang itu. Yang tadinya Rasul memarahi Abdullah bin Jahsy, tapi Allah menurunkan ayatnya sebagai pembelaan terhadap Abdullah bin Jahsy. Istilahnya, kamu mah gak seberapa, no yang lebih parah no orang kafir Quraisy. Udah gak apa-apa. Akhirnya Rasulullah gak jadi marah sama Abdullah bin Jahsy. Maka peranglah Badar. Nah itu larangan sebetulnya, selarangan kita untuk kita berbuat dolim. Maka dalam ayat yang tadi, inna iddatash syuhur indallah dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadzlimu fiha anfusakum, janganlah kamu berbuat dolim di dalam bulan tersebut. Ya. Kenapa? Kalau kamu berbuat dolim di bulan tersebut, fihi akbar, dosa besar. Nah sebaliknya, jika kita beramal baik di bulan tersebut, akan mendapatkan pahala yang besar. Saat ini kita di bulan Dzulqa'dah nih. Artinya amalan-amalan kita kudu banyak lah. Seperti amalan-amalan yang telah kita lakukan di bulan apa kemarin? Ramadan akhir, subhanallah. Ya. Kita yakin bulan Ramadan itu adanya sebuah kebaikan yang luar biasa. Nah manusia pasca Ramadan itu terbagi kepada 3. Pasca Ramadan. Luar biasanya Ramadan ini, sehingga salafus soleh menginginkan andai kata bulan-bulan yang lain pun seperti ruh amal solehnya Ramadan. Kenapa luar biasa? Banyak wasilah-wasilah dari amal soleh untuk kita bisa masuk surga. Dilipat gandakan segalanya. Nah manusia, orang-orang beriman khususnya ya, bukan orang-orang kafir. Orang kafir mah sebaik apapun tertolak. Karomadin ishtaddat bihir rih, amalannya itu seperti angin yang tertiup, debu yang tertiup angin kencang. Layak tiru min hasyaya, tidak ada sedikit pun bekas-bekas orang kafir. Tapi orang-orang beriman ya kemarin melakukan puasa terbagi kepada 3. Pertama adalah kelompok pertama, orang-orang yang sukses, jadi bertambah kebaikannya setelah ditanggalkan Ramadan. Yang tadinya Ramadan sholat, zakat, puasa, i'tikaf, qiraatul Quran, pasca Ramadan tetap aja dia masih seperti itu. Tapi mungkin metodenya berbeda, gitu ya. Kalau misalnya ketika Ramadan dia sudah hatam berkali-kali, tapi ketika di luar Ramadan dia metodenya tahfiz. Dia punya program lagi, atau tadabbur ayat, gitu ya, atau tadarus, mengkaji ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Tafsirkah, asbabun nuzulkah, nasikh mansukhkah, tafsir banyak, Marogi, Ibnu Katsir dan sebagainya, atau hadis, banyak hadis juga. Artinya tetap dia tidak jauh dari Al-Qur'an. Qiyamul Lail, ya begitulah. Kalau misalnya di Ramadan ba'da Isya, kalau di luar Ramadan sepertiga malam. Dia yakin, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila as-sama'il aqulal lailah. Allah Ta'ala Rabbul Alamin turun ke langit dunia itu setiap malam. Wa may yad'uni fa ujibulah. Barang siapa yang memanggil aku akan menjawab panggilannya. Wa may yas'aluni fa u'tiyalah. Barang siapa yang meminta, aku beri dia. Wa may yastaghfiruni fa astaghfirullah hatta tatlu'a syams. Barang siapa yang mohon ampun, aku ampuni dia sampai kapan? Matahari terbit. Nah momen-momen kayak begitu itu dirindukan sama orang yang benar-benar. Nah itu orang-orang yang sukses tuh. Orang-orang yang sukses itu terlihat adanya sebuah kebaikan setelah amal soleh dia. Gitu. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, kata Rasulullah. Barang siapa yang diinginkan adanya sebuah kebaikan dalam dirinya, maka dia akan dipandaikan dalam urusan agama. Artinya dia selalu mendapatkan hidayah. Kan pandai gitu, dapat pengetahuan kan, dia praktekin. Kemudian seorang ulama bernama Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, inna thawabal hasanah al-hasanatu ba'daha wa inna jazaa'us sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya imbalan sebuah kebaikan seseorang. Ibnu Katsir dalam surat Al-Lail ya. Iya, Ya, nah gitu. Jadi adanya sebuah kebaikan amal seorang itu terlihat adanya sebuah kebaikan setelahnya. Gitu. Kalau kita mau tahu amalan kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah, adanya hidayah. Jadi nggak ninggalin habis sholat Ramadan ya dikerjakan.
Nah, mudah-mudahan kita berada di tempat seperti itu, istiqomah. Istiqomah. Satu. Yang kedua, kelompok yang kedua, ini kelompok yang rugi. Dulu sebelum Ramadan, wah dia ahli maksiat, gitu ya, nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, itikaf apalagi, sholat ya tinggal gitu. Ramadan datang, ikut ya, sholat, zakat, puasa, itikaf, baca Quran, semuanya ikut, bareng ngumpul sama orang-orang soleh di masjid. Tapi sayang, Ramadan ninggal, dia juga tinggalin semuanya tuh. Yang tadinya kumpul di masjid, Ramadan selesai kumpulnya tempat lain, sholat. Ini mungkin yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'al. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat sedikit pun dari puasanya kecuali hanya dia dapatkan haus dan dahaga. Mungkin ini. Jadi disebut dengan orang-orang Ramadaniyin. Puasanya musiman. Orang-orang musiman lah. Selesai puasa, bubar dah semuanya dah. Seperti kuda lepas dari kandangnya udah. Keluar dari kandangnya, wah dia mau balik lagi. Padahal kemarin dia ngumpul di masjid gitu ya. Ya sekarang dia kumpulnya tempat yang lain. Yang tadinya dia infak, uangnya dipakai untuk foya-foya. Yang tadinya itikaf, boro-boro tinggalin. Nauzubillah min dzalik. Padahal Rasulullah melarang. Jika kita sudah melakukan sesuatu kebaikan, janganlah kita meninggalkannya. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada putra dari seorang sahabat Rasul yang mulia, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Putranya siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi Abdullah bin Umar ini adalah sahabat Rasul yang masih kecil ya. Tapi dia cinta banget sama Rasul. Dia sering ngumpul di Masjid Nabawi bareng sama sahabat-sahabat yang lainnya, ashabus sufah yang lainnya. Nah, suatu ketika dia ngelihat banyak sahabat-sahabat yang datang kepada Rasul untuk minta ditakwilkan mimpinya, akhi. Dia pengen mimpi dia juga ditakwilkan gitu. Nah, suatu ketika dia bermimpi, tapi malu untuk nyampein ke Rasul. Lalu disampaikannya ke siapa? Ke kakaknya, Hafsah binti Umar, istri Rasul. Sampaikanlah ke dia. Mimpi saya begini. Mimpinya bagaimana? Dia diberikan mimpi oleh Allah adalah dia didatangi oleh malaikat. Apa tuh? Ya. Iklan. Datang malaikat ke dia. Dibawa sama malaikat tuh Abdullah bin Umar keliling neraka. Bayangin keliling neraka. Diperlihatkan tuh ada 2 sumur yang memiliki 2 cabang. Abdullah bin Umar ngelongok ke dalam. Ternyata dia kaget, di dalam orang itu ada orang-orang yang dia kenal. Gimana coba tuh? Selesai dia mimpinya. Bangun dia. Nah, sebelum selesai itu malaikat datang, wahai Abdullah, engkau bukan termasuk di dalam sumur tersebut. Engkau tidak termasuk orang-orang yang ada dalam sumur tersebut. Sampaikan tuh ke kakaknya Hafsah. Akhirnya Hafsah menyampaikanlah ke Rasul. Nah, Rasul sabdanya, ni'mar rajul Abdullah. Sebaik-baik orang adalah Abdullah. In kana sholatul lail. Jika dia sholat malam. Jadi standar kebaikan Rasul itu bagi kita semuanya adalah dilihat dari sholat malamnya. Kalau dia jarang sholat malam, jangan harap jadi orang baik. Nah, setelah Abdullah bin Umar mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul, la yanamu illa qalil, wa kana Abdullah la yanamu illa qalil. Setelah mendengarkan gitu, maka Abdullah tidaklah banyak tidur pada malam hari kecuali hanya sedikit. Tidur haram enggak? Enggak, baik juga, mubah itu boleh. Tapi dia mencari yang lebih baik daripada tidur. Makanya sholat subuh gimana bunyi? Salatu khairum minan naum. Sholat lebih baik daripada tidur. Tidur baik, iya. Sholat lebih baik. Artinya dia mengurangi kenikmatan yang halal buat dia. Untuk apa? Untuk meraih mencari yang baik. Jadi untuk menjadi orang baik itu banyak pengorbanannya. Ya, bukan hanya ninggalin yang haram, yang mubah pun ditinggalin sama dia untuk mencari yang lebih baik. Gitu ya. Ya, orang-orang yang beriman begitulah, yang ingin dekat dengan Allah itu. Wa may yarju liqa rabbi falyamal amalan shalih. Dia ingin ketemu dengan Allah melalui amal soleh. Itu amal soleh dia.
Makanya mungkin ini kita punya alat ini nih, ini sebagai wasilah. Jadikan sebagai wasilah untuk kita dekat dengan Allah. Alarm kita wajib jam 3. Wajib itu dah. Ya, bangun jam 3. Nah, Abdullah bin Umar. Nah, Rasulullah menasihati lagi kepada Abdullah, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan." Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti dia tuh. Kenapa? Karena sholatul lail wa taraka qiyamul lail. Dulu dia rajin sholat malam. Tapi sekarang dia ninggalin. Nah, kita udah di Ramadan kan puasanya. Makanya puasa nih kalau menurut siapa adanya Bu Urai yang bikin buku Hilwan apa? Nah, Urai Hilwan. Itu bukunya bagus tuh, ada tuh. Oh, kakak ya? Afwan. Jadi puasa forever katanya gitu. Jadi puasa forever. Orang kalau udah yakin puasanya bagus, itu insya Allah jadi orang yang baik. Kenapa? Bayangin, dari sejak matahari terbit sampai matahari terbenam, dia nggak falaro fasawala fusuq, nggak boleh ngomong yang kotor, juga nggak boleh kefasikan, nggak boleh. Oh, dia ingatlah puasa. Jadi bisa jadi orang baik itu puasa. Puasa apa namanya selamanya gitu. Som is forever. Begitulah bahasanya gitu ya. Nah, ini jadi setelah kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, jangan kita tinggalkan. Cuma memang manusia itu diuji, nggak selamanya iman kita takut naik terus, nggak mungkin itu. Rasul bilang begitu. Inna malikuli amalin sirrah wa likulli sirratin fatrah. Setiap amal itu ada masa naiknya, semangatnya. Tapi seketika naiknya pasti masih ada turunnya, pasti itu. Nggak mungkin antum besok. Ana yakin ada nggak yang 1 bulan talim terus? Ada kan? Ada kali ya? Nggak ada yang mungkin ya. Ana juga izin gitu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang kita diuji oleh Allah. Orang istiqomah itu akan ditulis pahalanya seperti dia melakukan ketika dalam keadaan aman. Apa ujiannya? Sibuk dan sakit. Ketika biasa kita ke masjid, sholat wajib, rawatibnya, qobliyah, ba'diyah. Ketika lagi sehat, kerjain tuh. Jangan sampai nanti pas sakit datang, kita nggak ngerjain. Tapi ketika sakit dan sibuk itu datang, kita nggak ngerjain, maka ditulis oleh Allah pahalanya seperti kita dalam keadaan aman. Kenapa? Karena kita yakin orang istiqomah itu ketika meninggalkan kebaikan itu nangis hatinya, sedih, bukan senang. Biasa talim, nggak talim, aduh, aneh nggak ketemu dia, ya Allah. Biasa kita satu majlis sama dia. Gitu. Biasa kita sholat qobliyah ba'diyah pas lagi capek, ya Allah, aneh dari Tanah Abang nih, ini habis suruh ini suruh itu kan, gitu begadang, ya Allah, habis sholatnya begini-gini terus. Pas assalamualaikum biasa zikir dia tidur. Yang penting wajib aja ditinggalin aja. Sunahnya bisa jadi ditinggalin. Assalamualaikum langsung ngeblok tidur. Enggak apa-apa dah. Enggak dosa. Laisa du'afa wala 'alal marad wa 'alal ladzina la yastati'una. Itu dalam surat At-Taubah. Tidak berdosa bagi orang yang lemah, tidak berdosa bagi orang yang sakit, tidak berdosa bagi orang-orang yang tidak memiliki harta untuk berinfak. Jadi ketika mau perang kan ada sahabat-sahabat yang nangis. Kenapa? Karena nggak bisa pergi katanya. Minta kuda habis kudanya, minta onta habis ontanya, minta peralatan nggak ada. Dibalik nangis, turun ayat itu. Kamu nggak dosa bagi orang yang nggak punya harta untuk infak, nggak ada waktu, sakit. Cuma jangan dimain-main ini. Jangan istilahnya taufik ya, taufik itu meringan-ringankan gitu, nggak boleh. Gitu kan, pokoknya meringan-ringan, nyepelein lah, jangan. Kalau tapi manusia itu pasti akan diuji itu. Faman kana sirratuhu ilallah wa rasul, barang siapa ketika masa naik semangatnya itu kepada Allah dan faqad aflah, maka dia beruntung. Faman kana fatratuhu bi ghairi sunnati, barang siapa ketika masa fatrahnya bukan berdasarkan sunnahku, maka dia halak, akan dibinasa. Artinya gini, ketika dia lagi datangnya malesnya, dia nggak ngerjain semua sama sekali tuh. Sholatnya tinggalin, wajib sunnah, udah pokoknya tinggal lagi, males gua. Kemarin aneh ada silaturahmi alumni pondok, canda. Saudara, aku udah keseringan sholat gua. Bercanda-bercandanya orang kayak gitu tuh.
Gue udah sering sholat, gue salamin aja dah. Canda cuma ngomong gitu. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah itu yang kedua, itu ya. Nah yang ketiga ini lebih parah lagi. Adalah kelompok orang-orang yang memang ketika Ramadan, sebelum Ramadan dia fasik, pokoknya luar biasa lah dia keburukannya. Ramadan datang biasa aja dia. Padahal disunahkan untuk bergembira. Kenapa? Karena untuk Rasul aja bilang ahlan wa sahlan. Marhaban. Ya, lebih daripada ahlan wa sahlan. Marhaban. Ya Ramadan gitu. Biasanya kalau orang Arab gitu, kalau untuk menerima tamu yang agung, dia yakin dengan tamu itu datang dia akan mendapatkan keuntungan, ucapannya marhaban. Tapi kalau untuk yang biasa-biasa aja, teman biasa, ahlan wa sahlan. Tapi kalau marhaban, nah gitu kan. Rasul marhaban ya Ramadan. Terus Rasul senang, dia biasa aja. Tapi memang senangnya juga terbagi kepada dua nih. Ada senangnya yang dunia, wah jualan gitu kan, bisnis gitu. Ada yang memang orang-orang beriman, dia senangnya karena memang wah ini momen nih datang bagus. Nah, ketika Ramadan juga dia naudzubillah. Mungkin ini orang-orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ketika mengaminkan doa malaikat. Yang ketika naik mimbar. Dari 3 doanya salah satunya adalah raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan tsumman salakha lam yaghfarullah. Celakalah bagi seseorang. Raghima anfu atau bu'dan. Raghima anfu, terpotonglah hidup seseorang. Dakhala 'alaihi Ramadan, dia masuk di bulan Ramadan, sampai Ramadan juga meninggalkannya, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi kita renunglah kita merenung nih. Kita adanya di mana itu? Di yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Kalau yang pertama istiqomah dah, terusin. Caranya gimana? Ngumpul sama orang-orang sabar. Gitu. Jadi kalau maaf nih ada saudara-saudara kita, kiai kagak usah kita ikutin, yang kita ikutin Nabi katanya. Gitu kan. Kita ngapain Nabi dan Rasul aja. Ini bertentangan tuh dengan salah satu ayat dalam surat Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum. Bersabarlah kamu bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah bil ghadati wal 'asyi yuriduna wajah. Mereka hanya menginginkan wajah Allah pada pagi dan sore hari. Allah memerintahkan bersabar kamu bersama orang-orang yang, bukan bersabar kamu bersama Nabi. Artinya orang-orang yang mengikuti juga sunnah Nabi gitu. Kalau ini mah gak mau ngikutin orang-orang soleh, yang penting ikutin Nabi aja. Lah kalau orangnya juga soleh, dia pasti ngikut Nabi, kita ikut juga sama dia, kan begitu. Anak kita ngikutin siapa? Kalau bapaknya baik diikutin, kenapa? Karena soleh. Gua gak mau tahu lah. Yang penting Nabi dan Rasul. Kiai juga kalau bisa Nabi dan Rasul kita ikutin. Karena itu bersabarlah kamu bersama orang-orang yang, artinya kita nih komunitas. Antum infak, minta infak. Anda ikut juga kan? Selama memang itu amalan soleh, pasti berdasarkan Nabi dan Rasul. Oh, nggak mau siapa ente? Begitu kan? Ada yang begitu. Aku Rasul kalau Nabi. Kalau kita ngikutin Nabi, susah. Bener-bener plak gitu. Nabi pakai sifat, ente pakai sifat nggak? Jual tuh motor pakai onta. Gitu. Kalau bener-bener plak. Makanya Rasul bilang, wa mana hayatukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang udah nggak ada tendeng-aling lagi. Nggak boleh membunuh. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Sesungguhnya dima'akum, apa dima? Darah. Wa amwalakum, harta, wa a'radakum, dan kehormatan haramun 'alaikum. Itu Nabi ngomong ketika Haji Wada. Nanya, ini hari apa nih? Ini bulan apa? Ini bulan haram. Inna dima'akum, hari ini Rasul bilang, darah kamu, harta kamu, kehormatan haram. Kahurumatin, seperti haramnya kamu melakukan sebuah dosa di bulan ini. Itu apa yang dilarang oleh Nabi jauh. Wah, ini nggak enak nih kalau misalnya nggak bunuh orang, nggak bisa itu. Nggak enak nih aneh kalau nggak. Coba aneh mau nanya, antum kalau misalnya masih ngerokok pakai Bismillah nggak ngerokoknya? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dah, tinggalin lah. Agak baik itu. Ini mah tumor. Ya, jadi duitnya Bismillah.
Tapi pas lagi itu Jangan melemah bang, jangan Nah, gitu. Nah, ya begitu. mulai belum turun. Ya. Wa ma amartukum bi, apa yang aku perintahkan lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Apa yang aku sunahkan lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Kemampuan kita beda-beda. Kalau Nabi, maaf naudzubillah min dzalik ya. Nabi nggak pernah pincang, tapi ada orang yang pincang. Salatnya sesuai dengan kemampuan kamu. Nabi istrinya sekian, kemampuan kita misalnya gitu ya. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan bahwa nanti setelah kamu saya tinggalkan, kamu bakalan susah menjalankan sunnah itu. Maka sesuai dengan kemampuan kamu. Itu luar biasa Nabi. Nah itulah para Allah sebagai tadzkirah buat kita semuanya agar kita cas imannya naik terus. Jangan tinggalkan amalan-amalan puasa kemarin, khususnya lakukan di bulan haram ini. Setelah Dzulqa'dah masuk kepada Dzulhijjah masih haram. Masuk lagi ke Muharram masih itu haram juga. Perbanyaklah silaturahmi, jauhkanlah hasad, kezaliman yang lainnya. La tadzlimu fihinna anfusakum. Kezaliman itu adalah sebuah kegelapan nanti kita pada yaumul qiyamah. Az-zalimu az-zulumatu yaumul qiyamah, begitu ya kurang lebih hadisnya ya. Kezaliman itu adalah sebuah kegelapan nanti pada yaumul qiyamah. Alhamdulillah min dzalik. Wal afu minkum barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.